Gerindra ini udah banyak kader saya nih, DPR udah banyak, menterinya udah ngapain banyak. lagi tuh ke Gerindra? Kapan ngapain di sini udah banyak. Sengaja dikasih ruang. kode, lu setia nggak sih ke Pak Jokowi? Gerindra apa PSI? Khawatir terjebak di situ kayaknya. Karena Pak Prabowo ini kan suka dengan orang setia. Ada 280 juta rakyat di Republik ini. Kalau semua rakyat menggugat bupati, wali kotanya masing-masing, itu nggak bisa. Yang atas nama rakyat. Kalau you mau menggugat, gugat Bawaslu, gugat KPU. Ya kalau saya ngelihat memang arahnya ke sana. Bahwa ini Pak Wapres Gibran menjadi ancaman mereka di 2029. Sebagai pasangan cawapresnya Pak Prabowo. Bukan hanya untuk rakyat yang 58% pemilih. Untuk rakyat yang 24 dan 16% ini pun juga harus diakomodir. Karena Pak Prabowo dan Gibran ini menjadi presiden adalah presiden rakyat Republik Indonesia semua. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Seperti biasa, hari ini saya menghadirkan narasumber pilihan untuk mengolah sebuah gugatan ya. Gugatan saya pikir sebenarnya gugatan hukum, tetapi kok jadi lucu-lucuan. Di mana Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat oleh seseorang dengan nilai gugatannya perdata itu 125 triliun. Karena dianggap tidak memenuhi syarat ijazah SMA-nya, ijazah S1-nya. Karena Mas Wapres Gibran ini ya ijazahnya di luar negeri semua. Nah, ini menjadi kontroversi saat ini. Di satu sisi menambah daftar gugatan yang diajukan oleh orang-orang yang memang pembenci Pak Jokowi. Kemarin bapaknya Pak Jokowi dituduh juga ijazah palsu. Nah ini sekarang anaknya Mas Wapres ya ijazahnya pun dianggap melanggar undang-undang Pilpres, minta dibatalkan dan nilai ganti ruginya 125 triliun. Luar biasa nilainya. Dan ini membuat sebuah logika yang nggak masuk akal. Nilai kerugian 125 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa untuk APBD 20 provinsi. Dan saya akan mengulasnya dengan relawan Jokowi Gibran atau relawan Prabowo Gibran ya yang menamakan diri, sebenarnya saya ingin mengatakan ini relawan Bara JP tapi sudah bertransformasi lagi menjadi RJ2P. Rumah Juang Jokowi Prabowo Gibran. Siap. Dengan pengurusnya Bung Rely Rigen. Kabar Bang? Kabar baik. Ini aktivis yang banyak sekali jejak ceritanya dalam mengawal Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Baru kali ini hadir bersama saya di Ruang Konsensus. Betul Bang. Kita langsung aja Bung Rely. Saya manggilnya Rigen aja ya, karena nama bakatnya Rigen. Ya kan? Nah ini apa ini gugatan Subhan ya namanya ya, 125T. Kalau memang alasan yang dianggap melanggar itu ijazah Mas Gibran ini adalah dari luar negeri, toh dia lupa kali ya ijazahnya Pak Presiden kita dari SD malah, ya kan? Betul. Di luar negeri semua. Betul. Berarti Wapres dan Presidennya batal demi hukum menurut dia. Ini aneh ini. Betul. Ya ini gimana, Bung Rigen? Kayak kan aneh, bagi saya itu lucu-lucuan aja apa yang dilakukan saudara siapa penggugatnya Subhan itu. Apa dasar hukumnya? Kalau kita buka dalam pasal 169 ya, huruf R Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum itu sudah jelas. Pasal tersebut bunyinya persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah berpendidikan tinggi, ya kan? Paling rendah tamatan sekolah menengah atas madrasah aliyah atau bisa juga sekolah lain yang sederajat. Kata kuncinya dikit kok. Jelas itu. Sederajat. Lah, saudara Gibran SMA-nya waktu dia sekolah itu di Singapura.
ya kan? Lanjut dengan perguruan tinggi. Mendaftarkan sebagai cawapres, sebagai wali kota sebelumnya, itu ijazah terakhir. Lah ijazah terakhir saudara Gibran itu mendaftarkan sebagai calon sudah jelas. Lah ini undang-undang yang berbicara. Itu KPU, Bawaslu, pelaku-pelakunya masih ada. Nah, ini menggugat 125 triliun. Bah, ngeri kali. Apa nggak masuk akal gitu, Bang? Apa anggaran satu provinsi aja ada yang paling 4 triliun. Ini 125 triliun. Ini nggak masuk akal. Makanya sebetulnya yang penggugat ini dicek dulu deh. Bener nggak ini kesehatannya ini? Iya. Dan menggugatnya pun dasarnya nggak ada. Kalau dia alumni perguruan tinggi atau alumni dari SMA atau sederajat yang ditentukan oleh undang-undang itu didetailkan harus alumni SMA Indonesia atau sederajat. Mana buktinya? Mana yang tertera dalam undang-undang kita? Nggak ada. Undang-undang pemilunya mana? Tidak ada di situ membahas atau menentukan SMA menengah atas atau sederajat itu di Indonesia atau luar. Ya kata kuncinya sederajat. Makanya yang dilakukan itu omon-omon. Iya, kan omon-omon, Bang. Aneh dan penjaib. Kemarin apa yang dilakukan habis saudara Roy dan kawan-kawan itu mempermasalahkan ijazah, rektornya udah mengakui selesai itu. Lah ini lagi gugat wapres, ya wapres sekarang, wapres yang pada hari ini secara konstitusi itu jelas Pak Prabowo dan Pak Wapres itu mendaftar di KPU, dicek betul. Lah kalau mau menggugat itu bisa menggugat ke KPU sama Bawaslu dong. Dan nggak ada undang-undangnya, itu jelas. Makanya yang melakukan gugatan ini hanya cari heboh aja deh. Apa pengen cari framing, cari ini saja. Kalau bagi saya patokannya sudah jelas, Bang, bahwa undang-undang dalam pemilu kita mengaturnya itu. Nah, apalagi saudara Gibran itu kata kuncinya dia mendaftarkan sebagai calon presiden sarjana kan. Nah, ini kan yang dipermasalahkan dia SMA. Lah yang didaftarin pakai itu kok. Dan yang SM ini pun sederajat gitu. Kalau memang dasarnya itu yang menjadi dasar gugatannya, kenapa dia juga nggak gugat Presiden Prabowo sekalian? Kan lah, gitu. Ini kan sama aja dia menggugat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekolahnya dari SD ya. SMP itu di luar loh sampai SMA. Baru beliau pulang daftar Akabri. Itu. Jadi kan ini konyol yang dilakukan saudara penggugat ini. Aneh, nggak masuk akal. Semacam cek ombak murahan. Iya. Artinya cek ombak murahan itu kalau misalnya ini bisa diterima oleh pengadilan, kemudian berdasarkan itu menjadi semacam jurisprudensi, kemudian menggugat juga Pak Prabowo. Iya. Yang juga punya ijazah luar negeri. Yang juga punya ijazah luar negeri. Lah ini kan akhirnya ya apa yang akan terjadi, Bang? Kasihan anak-anak generasi muda kita yang asli orang Indonesia, sekolah di luar negeri ataupun sekolah perguruan tinggi di luar negeri dipermasalahkan tentang ijazah. Kalau dalam undang-undang amandemen pernah diamandemen tahun 99, di amandemen itu berbunyi tahun 99 sampai 2022, itu yang berubah itu kata-kata asli pribumi. Saya ingat waktu itu di dalam amandemen itu berubah tahun 99 itu, Bang. Kalau nggak salah pasal 6 ayat 1. Itu jelas di situ yang hilang kata-kata dalam amandemen itu atau yang dihapus itu, presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam menurut keadaannya. Nah, itu yang dirubah. Yang dirubah itu orang asli, ya kan? Orang asli Indonesia yang dihapus, diganti dengan ketentuan yang lebih umum. Di dalam amandemen itu. Jadi kalau kita mau di undang-undang kita yang di amandemen tahun 99 sampai 2000, kata-kata pribumi asli itu yang harus kita permasalahkan. Kalau dia bermula dari kelahiran di Indonesia, loh, kalau orang Jepang, orang Inggris lahir di sini, dia bisa jadi presiden.
Karena ada undang-undang di amandemen itu tahun 99 sampai 2002 itu. Itu, Bang. Jadi menurut Bung Rigen, gugatan yang dilancarkan atau yang disampaikan oleh Subhan ya, Iya. itu memang harus diproses ya atau memang ditolak oleh pengadilan karena kan nggak masuk akal. Kalau itu udah jelas omon-omon, yang dilakukan oleh saudara Subhan menggugat itu, udah jelas saya bisa pastikan itu akan ditolak. Karena nggak ada dasar hukumnya di undang-undang pemilu kita. Kan kata kuncinya saya sampaikan tadi bahwa sekolah menengah atas sederajat. Arti sederajat, dan tidak ada kata kunci di situ dia harus alumni luar negeri atau alumni dalam negeri. SMA Indonesia atau umpamanya SMA Singapura, Malaysia, Australia nggak boleh. Di situ SMA sederajat. Udah clear itu. Nggak ada lagi. Bung melihat ada tujuan lain nggak sih Subhan ini mengajukan gugatan yang konyol ini? Saya nggak tahu ya jalan pikirannya, saya nggak tahu latar belakangnya apa, tapi saya lihat memang tujuannya untuk mendegradasi atau melemahkan Pak Wapres, takut namanya bagus, rakyat percaya dengan dia, takut mungkin orang-orang di sekeliling dia menganggap nanti ini bakal menjadi ancaman calon wapresnya Pak Prabowo. Supaya nanti Pak Prabowo ini janganlah ambil Gibran, ada yang lebih layak. Ya nggak perlulah framing-framing menggerus dengan anggapan untuk ya memperkecil atau mengurangi pemilih atau yang akan kalau dalam pemilih itu kalau black campaign ya. Black campaign, ya. Itu jadi saya rasa ini udah merusak ya. Saya rasa merusak nama, dan ini sebetulnya nggak bisa dilakukan pembiaran. Yang dilakukan saudara Subhan ini menggugat 125 triliun. Apa nggak dikaji dulu gaji wapresnya cuma berapa? Betul apa? Gaji wapres itu mungkin nyampe nggak 50 juta? Enggak kayaknya. Presiden 60 apa ya? Menteri itu 24 juta. Kalau nggak salah. Ya itulah makanya saya 125 triliun dari mana? Walaupun uang itu katanya, kata Subhan itu kalau toh dia dimenangkan ya, bukan untuk kantong pribadi, dia akan kembalikan lagi ke rakyat. Gitu. Rakyat mana yang diwakilkan? Ada 280 juta rakyat di Republik ini. Kalau semua rakyat menggugat bupati, wali kotanya masing-masing, itu nggak bisa. Yang atas nama rakyat, kalau you mau menggugat, gugat Bawaslu, gugat KPU. Iya. Kenapa meloloskan kalau itu tidak salah ya? Meloloskan. Nah, mulai dari wali kotanya. Lah kalau rakyat mana 280 juta rakyat Republik Indonesia ini, tiap 5 tahun setahun sekali brojol 5 juta. Lah kalau mau ngeladenin gugat berjuta-juta orang yang dilakukan seperti saudara Subhan ini bahaya buat Republik ini. Bahaya ya? Bahaya, ancaman. Iya, lah orang jadi pejabat publik tiba-tiba entah data dapat dia dari mana menggugat sekonyong-konyong ke pengadilan. Lah ini negara ini yang harus ditertibkan oleh negara. Sama aja bisa nggak sih? Sama aja seolah-olah mempermainkan pengadilan gitu. Ya sama aja, seharusnya dia konsul dulu di publik, tanya dulu keasliannya, lihat dulu di dalam undang-undang pemilu. Dia tanya dulu ke Bawaslu konfirmasi, dia sebagai apa? Dia tanya Bawaslu, KPU, waktu dia wali kota ditanya, waktu nyalon presiden, wapres kemarin tanya. Terus dulu ada juga yang daftar calon presiden ijazahnya SMA, ijazahnya umpamanya alumni dari itu harus dipertanya. Ada yang dari aliyah, bisa kan? Gitu, jadi seharusnya dikonfirmasi dulu. Kalau dalam bahasa ininya bisa kita surati, betul atau tidak. Kalau pandangan teman-teman netizen Jokowi lover di media sosial, mereka membacanya begini, Gen. Ini adalah cara lain orang-orang yang membenci Pak Jokowi membangun sebuah citra buruk kepada keluarga Pak Jokowi. Itu lihat antara bapak dan anak sama aja, kan sama-sama ijazahnya yang dipersoalkan gitu loh. Kira-kira seperti itu nggak sih cara membacanya bagi kita yang waras ya gitu loh? Iya, dari awal saya kan waktu terkait
apa sasaran tembak pertama ijazah Pak Jokowi. Ini sasaran tembaknya cuman perantara aja. Yang sebetulnya mau ditembak itu Mas Wapres. Bukan menembak Pak Jokowinya. Mempermasalahkan ijazah Jokowi ini kan sudah tahu kekuatannya Pak Prabowo Gibran tuh ada di Pak Jokowi. Ya lemahkan dulu. Lah ini kan dilakukan, kan sudah kita berapa kali kita sampaikan di beberapa media kan. Kita sanggah terus saudara Roy Suryo dan saudara Rismond dan kawan-kawan. Saya sendiri sudah berapa kali ketemu saya di media, saya sampaikan sudah ijazah Jokowi itu asli. Sudah jelas Bareskrim sudah menyatakan, saksi-saksi sudah menyampaikan. Bahkan perguruan tingginya kan objeknya itu ijazah. Sebetulnya sasaran tembaknya cuma Mas Wapres karena dianggap akan menjadi ancaman di 2029 sebagaimana akan menjadi pasangan Pak Prabowo lagi sebagai calon Wapres. Lah mereka kan beranggap ini bahaya dong, anak muda yang mempunyai potensi ya jadi ancaman. Anak muda. Sedangkan kita 60% pemilihnya kan pemuda. Dan konyolnya lagi Gen, ya, gugatan si Subhan ini disambut baik oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan katanya Roy Suryo jika diperlukan siap membantu mensuplai data-data tentang Gibran termasuk Fufu Fafa gitu. Ini gimana tuh? Ya ini kan pada akhirnya circle-nya akan ketemu. Contoh mereka menggugat ijazah Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi digugat digugat, dilaporkan oleh TPO di Bareskrim waktu itu sudah jelas bahwa ini mereka bilang ini mereka sebagai profesional. Apa kata Roy Suryo itu sama si ini mereka analisa sebagai ilmuwan. Digital forensik. Ya kan. Nah, digital forensik itu kan kita kan lembaga resmi negara kan ada. Yang punya negara sendiri. Negara ini kan wakil dari rakyat. Jelas ada lembaga kita penegak hukum kita Polri, ada cyber, ada lab forensiknya. Sama di Kominfo. Berarti kalau ada lab forensik berarti ada ahli digital forensiknya kan begitu. Digital forensik. Dan ada juga perguruan tinggi resmi yang bisa diminta oleh negara. Ahlinya yang diakui, yang ada sertifikat, yang udah teruji. Lah ini kan mereka berputar dengan kawan-kawan mereka berkumpul dari ijazah, pemakjulan. Ini lagi berputar situ-situlah kan orangnya kan kita lihat sih. Itu aja. Dan kalau orang kan mengatakan begini ya, mereka itu adalah barisan sakit hati dari 16%, 24%. Betul. Kalau saya spesifik lagi, sebagian besar, bahkan mungkin 85%, itu justru barisan-barisan sakit hati Refli Harun, Roy Suryo, dan kawan-kawan ini sebenarnya barisannya 24%, Gen. Barisannya Anies Baswedan sebenarnya. Iya. Saya ngebacanya memang tidak semua ya, tapi barisan ini barisan di 24%. Yang betul terang-terangan. Betul. Jadi baik dari sebagai tim atau relawan atau dari unsur masyarakat atau tokoh itu kita buat klasternya memang. Kan klasternya yang 1624 itu ya paling banyak dari hasil analisa kita di 24. Gitu. Termasuk juga mungkin Subhan ini jangan-jangan adalah bagian dari sel mereka itu juga kayaknya. Iya, makanya mereka sekarang itu berupaya sebagaimana ya supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu jaraknya jauh, apalagi dengan apa yang mereka lakukan dari berbagai standar ganda yang mereka lakukan, bahwa mereka juga dulu tim Prabowo. Ya, mereka ikut dulu berjuang untuk Prabowo. Kan nyatanya 2 kali Pak Prabowo mereka ikutin karena mereka kalah. Ya kan? Ketika kita dukung sama Pak Jokowi Mas Gibran sebagai Wapres menang. Lah,
Sekarang kok balik bilang mereka dukung Prabowo? Kan aneh. Logikanya dari mana? Orang kita pelaku kok. Kita ikut memenangkan Pak Prabowo Gibran. Jelas kok. Kan kita ada ketua tim pemenangan. Terkonek. Laporan update ke ketua tim pemenangan kita. Atau benar, jangan-jangan mereka ini sebenarnya lagi cari muka ke Pak Prabowo tanpa keringat memenangkan Prabowo Gibran, tapi ingin masuk kabinet atau dapat jabatan-jabatan seperti komisaris atau wakil menteri dan seterusnya. Apa jangan-jangan seperti itu tujuan mereka ini rame-rame terus? Saya rasa kalau saya lihat sih Pak Prabowo yang mereka lakukan arahnya untuk mendegradasi kepercayaan Pak Prabowo ke orang sekeliling Pak Jokowi atau Mas Gibran. Tapi saya rasa itu yang mereka lakukan mulai dari podcast yang mereka lakukan di media sosial atau media mainstream ya, itu semua sampai dengan hari ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi baik-baik betul, nggak ada. Jadi mereka itu hanya ingin mempengaruhi itu melalui orang sekeliling sekitar Pak Prabowo. Bagaimana supaya seakan-akan Pak Jokowi ini ikut campur atau matahari kembar. Apalagi itu isunya lagi bonekanya Jokowi. Dulu kan waktu periode pertama Pak Jokowi dibilang bonekanya Bu Mega. Ingat nggak Bang? Petugas partai, ya kan? Tapi justru nggak terbukti. Bukti justru Pak Jokowi sekarang dimusuhin kan? Karena gabung ke Pak Jokowi sekarang dibilang matahari kembar sama Pak Prabowo. Selalu isu-isu itu digemboskan. Kenapa? Karena menganggap mereka tidak mendapatkan posisi, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dengan keadaan kondisi itu, ya Pak Jokowi kan orangnya lempeng ya. Nggak ada kalau ini jalan aja. Kalau pembantu-pembantu Pak Jokowi selama ini ada buat kesalahan itu person. Saya rasa dari periodenya bukan Pak Jokowi aja ya. Zaman Paknya SBY, Bu Mega juga, anggota kabinet juga ada permasalahan hukum. Bukan di era Pak Jokowi aja. Atau kalau sekarang mereka mentarget ya, termasuk Subhan ini, semula kan rombongan restoran ini mentarget Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sasaran antara. Iya, sasaran antara. Kalau itu sebagai sasaran antara, saya sepakat karena memang ujungnya adalah bagaimana mendegradasi juga Mas Gibran. Betul. Dan, nah, ketika ini kemudian agak mentok nih di Polda Metro Jaya, yang semua orang menunggu kapan nih 12 orang ini menjadi tersangka, kan begitu. Betul. Menunggu P21 itu kok susah sekali kan begitu. Nah, mereka cari lagi celah, majulah Subhan ini. Betul. Tapi karena nggak cerdas atau memang ingin bikin sensasi ya, gugatannya 125 triliun. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang itu kemudian ditolak oleh pengadilan atau gugatannya ternyata kalah, ini kan sebagian dari pencemaran nama baik. Betul. Dan Mas Gibran itu kan masih menjabat sebagai pejabat tinggi negara, wakil presiden loh, pembantu utama presiden. Betul. Ya, ini yang harus dijelaskan ya oleh KPU, Bawaslu atau Menteri Hukum, ya kan, atau Menteri Pendidikan. Ini sebagaimana abang tahu sekarang posisi beliau itu wapres loh. Orang nomor 2 di Republik ini setelah presiden adalah wapres. Lah ini yang harus menjelaskan itu ya Bawaslu, KPU. Ini kan sebagai aparat penegak hukum atau yang ada di dalam pemilu. Menjelaskan ya. Artinya kalau mereka ini salah. Apa yang mereka sampaikan itu salah loh. Lu ngegugat 125 triliun itu pakai apa sih hitungan lu, kalkulator apa? Orang anggaran kita Pilpres kemarin aja berapa? Itu pakai uang negara lu. Ya, ini ngegugat person Saudara Gibran sebagai wapres 125 triliun. Dari mana? Ya kan? Yang sekarang aja kita tahu sendiri. Yang uang kita ada di BI itu yang kata Menteri Keuangannya cuma 400 triliun. Ini ngebuat 125 triliun. Uang negara, uang pribadi mana ada yang punya uang segitu? Apa ini ingin mengesankan begitu marahnya, kecewanya rakyat karena sudah dibohongi ketika syarat pendaftarannya itu ternyata menggunakan ijazah
yang tidak berlaku dalam persyaratan ijazah seorang wapres. Apa begitu? Saking marahnya ini dia, makanya dia gugat dengan nilai sebegitu tingginya. Ya ini kalau kata bahasa orang anak muda tuh nganar, Bang. Udahlah, apa bahasa nganar ini, pokoknya yang penting gue tumbur dulu deh. Iya, persoalan nanti gue tumbur dulu ini kan. Yang penting ini maju dulu barang ini. Ini kan gaya-gaya apa namanya yang dilakukan untuk framing di media yang mereka lakukan ini supaya ada bahan yang bisa mereka buat bahan argumentasi untuk mendegradasi pemilih-pemilih atau masyarakat supaya timbul rasa tidak percaya gitu. Tapi rakyat kita cerdas lah ya. Saya rasa apa yang mereka lakukan itu untuk bahan opini mereka di publik, di media sosial terutama TikTok ya yang sekarang lagi viral. Ya itu. Jadi saya rasa sekarang memang perlu juga ditertibkan ya kan, atau negara menyampaikan, tapi kalau untuk dipersoalankan hukum saya rasa nggak penting lah. Kita jadi ikut-ikutan bodoh, Bang. Iya. Mau sampai kapan juga kita juga seperti ini kan. Tapi dikasih pencerahan lah. Yang saudara penggugat itu siapa namanya itu saya nggak tahu itu. Jadi tolong deh baca lagi undang-undang pemilu kita. Ya RJ2P nggak menyarankan agar ya dipertimbangkan lagi lah atau dicabut aja gugatan daripada nanti ketika memang terbukti itu ditolak oleh pengadilan, kami akan menuntut balik loh gitu. Apa nggak disampaikan seperti itu atau gimana? Sebetulnya itu hak setiap warga negara, Bang ya. Kita juga nggak bisa juga sebagai ini juga mempersoalkan itu terkait hukum. Apa yang disampaikan dia sebagai kelompok masyarakat itu sebaiknya dianalisa, dibaca betul atau dikonsultasikannya kepada penegak hukum di Republik ini. Penegak hukum kita kan nggak usah kita sampaikan terkait pemilu, Bawaslu, KPU, terkait persoalan kriminal segala macam itu Mahkamah Agung, MK, udah itu kepolisian, kejaksaan gitu, Bang. Nah, lagi-lagi sebenarnya kalau kita agak geser sedikit, tapi masih terkait dengan Mas Wapres ini ya. Mas Wapres ini kan selalu juga diintai, dibidik oleh gengnya Roy Suryo. Betul. Bahkan katanya dia sudah siap juga untuk membongkar data terbaru Fufufafa. Betul. Berbarengan dengan itu muncul lagi gugatan 125 triliun. Sebenarnya ini adalah ekspresi mereka ketakutan dengan Mas Wapres ini. Ketakutan dalam arti saat ini menuju 2029. Betul. Ya kan? Kalau kita melihat orang sipil yang paling atas saat ini kan cuma Mas Wapres. Betul. Ya kan? Gibran lah sekarang dalam posisi tertinggi sebagai masyarakat sipil kita. Betul. Yang bukan berlatar belakang militer. Kan begitu. Apakah ini ya Pak, sebagai bentuk ketakutan, waduh kalau benar-benar ada apa-apa dengan presiden kita, ini mah nggak bisa dihalangi, itu satu. Betul. Kemungkinan pertama. Betul. Kemungkinan kedua, tetap Prabowo Gibran ini juga nggak akan mampu juga untuk dikalahkan oleh siapapun. Betul. Kalau pasangan ini tetap maju lagi. Betul. Di periode kedua kan. Betul. Begitu. Atau Gibran sendiri memang sudah diukur oleh mereka. Betul. Gibran sendiri pun kalau mau nyapres misalnya, peluang untuk menang juga lebih tinggi dibanding orang-orang muda lainnya yang ada di Indonesia saat ini. Anggap contoh misalnya yang dianggap juga punya potensi sebagai wakil presiden ya kan adalah Mas AHY. Betul. Gitu loh. Ya kita fair-fair aja gitu loh. Gen, gimana Gen? Ya kalau saya ngelihat memang arahnya ke sana, bahwa ini Pak Wapres Gibran menjadi ancaman mereka di 2029 sebagai pasangan cawapresnya Pak Prabowo. Artinya ini akan mempersulit kelompok mereka untuk memenangkan orang yang mereka akan dukung. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengklasterkan yang akan mereka dukung karena belum ada bibit-bibit itu. Terus juga yang kita tahu kan mereka mendukung capres yang 24/16 kemarin kan. Jadi kalau benang merahnya kita kan sudah bisa lihat kalau Mas AHY kan masuk dalam koalisi kita Pak Prabowo Gibran. Nah kalau saya analisa ini memang targetnya bagaimana caranya Mas Wapres itu tidak maju sebagai pasangan Pak Prabowo.
Untuk 2029? Iya. Oh. Karena ancaman kalau Pak Prabowo pasangan dengan Pak Gibran sebagai wapres lagi periode kedua Dipastikan nggak ada lawan. Nggak ada Pak lawan. Gibran nyalon presiden 2034 pun akan mulus. Akan mulus. Itu. Iya. Karena bagi kita kan kalau kita relawan Pak Jokowi ya, kita akan dukung Pak Prabowo Gibran ini 2 periode. Ya. Sebab gini kan, memang Gibran ini kan secara usia masih sangat muda, ya kan. Ada di posisi yang sekarang tuh sangat muda. Tapi kan kehendak semesta alam kan seperti itu. Beda bang, ya kan. Kehendak semesta alamnya. Di samping itu juga ternyata memang apresiasi dan dukungan dari mayoritas masyarakat juga sepertinya juga nggak keliru karena ketika menjalankan tugas sebagai wapres saat ini, ya kan, Mas Gibran itu memang sedikit banyaknya memang menyerupai gaya Pak Jokowi. Iya. Ya, dalam belusukan lah. Betul. Misalnya kan gitu. Nah, ini kan sangat menakutkan. Betul. Khususnya bagi Anies Baswedan barangkali yang kalau masih ada yang mau mencalonkan dia Iya. sebagai capres kan gitu. Betul. Ini penghalang utama ini Gibran Betul. ini. Ya kan, Betul. bagaimana caranya pokoknya dia dijelek-jelekin, Iya. dia kemudian di-downgrade, kalau perlu dia diberikan sebuah persoalan hukum gitu loh. Betul. Ya, kalau saya lihat bursa capres 2029 itu akan semakin terang 2027. Artinya kalau kita hitung dari sekarang 2 tahun lagi. Ini dunia ini hangat kembali, hangat untuk sebagai capres. Disitulah sekarang media-media mainstream itu hasil podcast yang dari kemarin itu akan tampil lagi tuh bang. Itu akan tabur lagi tuh di sekarang TikTok gitu kan, di kanal-kanal YouTube itu kan, itu sebagai bahan untuk mereka menggerus pemilihnya Pak Prabowo Gibran. Nah, artinya mereka bisa jadi itu kan nanti kan syarat ketentuan kemarin itu kan untuk mengusung capres kalau nggak salah sudah diputuskan itu. Kalau untuk capres peserta pemilu boleh mencalonkan capresnya sendiri. Ya, Jadi kan? Nggak ada lagi batasan. Jadi partai politik PT-nya. itu bisa dia mengusung partainya sendiri asal dia peserta pemilu. Asal dia peserta pemilu ya. Nah, artinya ini akan banyak bang pilihan capres. Ada potensi 8 partai lah, 8 calon presiden. Ya, 8 calon presiden kan. Tapi kan orang juga kalau maju kan ngukur-ngukur diri juga, Ge. Ya siapa tahu pengen tampil nyalon presiden ditarik menteri bang gitu kan. Pak, iya nggak? Iya kan ada kan kemarin yang jadi cawapres jadi menteri. Ya Caimin calon wapres dari ini jadi Menko. Iya. Dia nyalon aja dari partai dia. Ya selip dikit koalisi jadi menteri. Ya kan bacanya pendek sih bang ayatnya. Yang penting gue masuk kekuasaan. Kan kita lihat kan akhirnya kan pragmatis. Gua udah deh nyapres aja. Contoh saya buat partai umpamanya. Udah partai saya peserta pemilu aja. Saya nyapres saya bang. Iya kan? Paling selip-selip saya jadi menteri. Tapi kan juga itu biayanya besar, Gen. Iya, itulah KPU kita kan sudah menanggung biayanya. Paling biaya roadshow-nya semampunya dong. Ya kan ada yang nyempeda, ada yang jalan, ya nggak Bang? Ada yang manjat gunung. Yang penting kok udah nyapres. Iya kan nanti sosok anak muda itu saya rasa yang sebagai capres. Tapi saya rasa mau bagaimanapun kita kan tahu jumlah pemilih kita dari Gen Z atau Gen Now. Itu semua kan kita tahu jumlahnya berapa dan hasil survei ya pemilih kita sih rasional ya. Dalam milih tuh sebenarnya masyarakat tuh nggak muluk-muluk, nggak perlu besar-besar janji, yang penting nyata deh gitu kan itu. Nah Gen, kita kan memang sebenarnya nggak sedang membahas Gibran ya, tapi karena gara-gara Subhat ini ya kan, yang akan menggugat Mas Gibran dengan nilainya 125 triliun ya kan. Ya udah kita kupas saja sekalian Mas Gibran ini ya kan. Betul. Ada apa sih kok orang ingin sekali menjatuhkan Mas Wapres kita ini? Padahal kan dia nggak berbuat apa. Maksudnya dalam arti nggak berbuat apa-apa itu dia nggak pernah menyinggung siapapun gitu loh. Dia hanya bekerja sesuai dengan arahan dan perintah dari presiden. Nah, kalau kita bicara tentang siapakah yang akan mendampingi ya Presiden Prabowo manakala memang maju lagi di periode kedua ya kan. Kalau kita lihat saat ini Gen gitu loh, rasanya
hanya 2 atau 3 orang aja kandidasi yang bisa dipakai atau dipilih oleh Pak Prabowo. Salah satunya Mas Gibran. Ya. Yang kedua itu misalnya anggap saja itu AHY, Iya. ya kan. Yang ketiga bisa saja Mbak Puan, Iya. kan gitu ya. Nah, di luar itu kan nggak ada lagi, Gen. Betul. Nah, dari 3 kandidat ini, Iya. ya, bukan berarti karena Bung Regen itu adalah pendukungnya Pak Jokowi pasti Betul. ke Gibran, tapi secara kalkulasi real politik, Betul. potensinya sebenarnya dari kalau kita lihat sekarang itu peluangnya ke siapa, Gen? Apa benar ke Gibran ini makanya harus dijatuhkan oleh kelompok-kelompok pembenci itu? Ya karena kalau dari survei terakhir Bang ya, 76% lebih itu survei tingkat kepercayaan terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Tinggi ya? Ya, dan survei ke Mas Wapres juga di atas 70%. Wow. Jadi kalau dikalkulasi hari ini pemilihan cawapres atau presiden bisa dipastikan Gibran tuh jadi presiden. Bisa dipastikan Bisa dipastikan. Kalau hari ini dilakukan pemilihan. Artinya begini, kita yang Abang bilang tadi kan klasternya klaster partai politik. Iya, iya. Kalau klaster politik kan sudah berapa kali diuji coba. Contoh dulu Bu Mega dari PDIP maju kalah dengan Pak SBY. Ya, jadi sudah dicoba dan Pak Prabowo sendiri pernah coba maju dan berulang kali beliau kalau saya nggak setelah masuk dalam kabinet 2019 beliau nyata saya nunggu restu dukungan Pak Jokowi. Artinya dalam itu dia realistis Pak Prabowo. Kan 3 kali Pak Prabowo kan cawapresnya Bu Mega, capres baru yang keempat kali. Nah artinya kan membaca dari situ nggak bisa dibohongi Bang dalam pemilihan kita, apalagi peserta pemilih kita ini kan di atas 180 juta ya. Iya, lebih kurang ya. Lebih kurang. Pemilih kalau dia 70% berarti angkanya bisa 3 capres kemarin Pak Prabowo Gibran itu kan 90 juta lebih. Dan pemilih tertinggi ya dalam pemilihan kita waktu Pak Prabowo Gibran kemarin. Nah artinya saya sampaikan seperti ini Bang. Partai politik juga tidak bisa menjamin bahwa capres dia meskipun jumlah DPR-nya banyak bisa memenangkan. Ini memang sosok Bang. Karena repot pemilihan presiden kita 36 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, dengan tebaran wilayah dari Sabang sampai Merauke. Abang tahu sendiri kita naik pesawat aja ke Papua sana berapa jam? 6 ke Aceh 3 apa 4. Tebaran wilayah begitu besar Republik ini untuk melakukan pemilihan itu nggak semudah itu. Artinya ya kalau mau pakai uang mau nyalon presiden ya repot. Atau modal sembako. Bagaimana Bung Regen melihat kandidat yang lain, misalnya kayak calon cawapres ya, kita bicara calon cawapres dulu, AHY dan Mbak Puan misalnya. Ya kalau dibandingkan Gibran. Ya kalau AHY sendiri saya lihat ya belum tampak signifikan untuk maju sebagai calon wapres di 2029. Basis pemilihnya di bawah. Ya kalau basis pemilih menengah atas, umpamanya yang memang dia kelas pendidikannya atas bisa. Tapi kan kelas pendidikan tinggi kita kan angkanya 11% Bang. Gitu, dibagi kan ini klasternya ada pembagian lagi yang 11% ini kan. Dari S1 sampai di doktor ini kan kita cuma 11%. Ya di bawahnya lagi kan lebih besar lagi yang tamat SMP sama SMA kan 60%. Itu yang terbesar. Terbesar. Ya. Jadi anggaplah kalau yang mendukung AHY itu di level yang 11% yang berpendidikan tinggi itu ya gak signifikan lah. Ya signifikan lah itu. Jadi itu kata saya klaster-klasternya kan sudah terbaca semua. Pemilihnya di mana gitu kan.
Ya bisa di medsos, tapi kan kita tahu sendiri di medsos kita ini kan nggak bisa kita yakinin itu pemilih. Makanya kalau di situ banyak nge-lag, banyak molo kita belum tentu juga, bisa juga robot. Bisa jadi nggak bisa jadi acuan, nggak bisa dijadikan dengan banyaknya viral di medsos itu bisa mewakili gitu. Artinya masyarakat pemilih kita apa yang saya sampaikan tadi itu simple. Dia pengen yang memang masyarakat bisa bersentuhan dengan rakyat dan mengerti bahasa-bahasa rakyat itu. Nah, AHY itu kan ketua umum partai. Betul. Partainya pun ada di parlemen. Betul. Berarti kan cukup kuat lah ya. Betul. Kemudian begitu juga apalagi Puan. Betul. Puan malah partainya sendiri kan masih partai yang pemenang kursi terbanyak di DPR RI saat ini. Betul. Kenapa sebagian masyarakat justru melihat, termasuk juga mungkin Bung Rigen, di antara kandidat yang dianggap sebagai kompetitor ya, dia seperti itu, AHY, Mbak Puan, Gibran. Gibran kan nggak punya partai, apalagi jadi ketua umum, kan gitu loh. Nggak juga punya semacam ormas pun nggak punya Mas Gibran ini, ya kan. Tapi kenapa orang lebih mengunggulkan Gibran itu? Apa karena faktor Jokowi efek? Atau memang dari personality Gibran sendiri yang memang ternyata mempesona? Saya rasa personality Mas Wapres memang bagus ya. Jadi kalau apa namanya Mas Wapres itu kan orangnya memang nggak banyak bicara, tapi bekerja dalam arti apa yang menjadi pokok permasalahan masyarakat ya beliau tindak lanjuti. Artinya dari dia wali kota sampai sekarang pun mana ada laporan yang bisa dia follow up, bisa dia langsung eksekusi, artinya tindak lanjuti ke apa namanya pemerintahan kabinet terkait kementeriannya masing-masing, beliau sampaikan dengan Pak Menteri atau badannya masing-masing, supaya cepat gitu untuk membantu masyarakat. Ya tapi yang saya lihat memang talenta Mas Wapres itu memang bagus ya, luar biasa. Beliau tidak suka banyak bicara ya, atau mengcounter segala sesuatu ya. Intinya ya saya kerja aja deh, nanti rakyat nilai saya sendiri. Itu kira-kira gitu loh Mas Wapres ini. Karena beliau kan lahir memang zaman kita sudah seperti ini ya, terbuka. Dan ya gaya-gaya anak-anak muda ini kan memang nggak seneng yang apa ribet-ribet Bang. Cepat, simple gitu. Nah itulah Mas Wapres. Nah menurut Bung Riken apakah di antara 3 orang ini ya tetap yakin bahwa Pak Prabowo tetap akan memilih Mas Gibran sebagai wakilnya? Kalau memang Pak Prabowo masih maju? Kalau Pak Prabowo masih maju, hakul yakin saya tetap dengan Pak Gibran sebagai Wapres. Yakin sakul yakinnya saya. Jadi karena tipikal Pak Prabowo itu, Pak Prabowo tahu betul dia jadi presiden hari ini karena bersatunya dengan Pak Jokowi tahun 2019. Dan bagi bangsa dan negara kita itu adalah putra-putra terbaik bangsa ini yang bisa sama-sama berbesar hati, sama-sama membangun bangsa ini. Toh apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini semuanya untuk kepentingan rakyat. Tidak ada murni viewer Bang. Gitu. Nah ini juga tervalidasi ketika memang maksudnya tervalidasi itu mungkin Pak Prabowo sudah punya feeling sendiri. Ketika Pak Jokowi berusaha memasangkan Prabowo Ganjar itu kan ditolak oleh PDIP. Iya. Ya kan? Nah makanya Pak Prabowo itu hanya melihat peluangnya yang ada hanya dengan Gibran. Tapi pada saat itu kan Gibran nggak mau. Betul. Sampai ada cerita dan itu tervalidasi benar. Pak Dasko sendiri yang bicara 5 kali loh. Betul. Pak Prabowo itu meminta izin ke orang tuanya supaya berpasangan dengan Mas Gibran. Saya langsung nanya ke Pak Jokowi. Iya kan? Nah dari situasi ini memang jelas bahwa ketika Pak Prabowo memastikan ingin berpasangan dengan Mas Gibran, nggak mungkin hanya karena feeling, tapi juga berdasarkan data dan masukan dari timnya Pak Prabowo sendiri, kan begitu. Bahwa yang bisa memenangkan Bapak adalah
harus berpasangan dengan orang yang ada kaitannya langsung dengan Pak Jokowi. Betul. Dan ternyata memang terbukti. Betul. Nah, ditambah saat ini hampir setahun bekerja sebagai Wapres, memang kita nggak bisa menilai kinerja Wapres Betul. secara transparan. Kenapa? Kan beliau kan bukan pengambil keputusan. Betul. Ya kan hanya melaksanakan apa yang ditugaskan presiden. Betul. Jadi publik tidak bisa menilai kinerja Pas Wapres kecuali Betul. atasannya itu Betul. presiden kan begitu. Betul. Betul. Yang kita bisa menilai adalah apakah Mas Wapres ini benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh, Betul. dekat dengan rakyat, Betul. dan tahan menghadapi tekanan-tekanan politik. Betul. Nah, sejauh ini menurut Bung Rigen itu dapat dilakukan dengan baik oleh Mas Gibran nggak sejauh yang diamati? Saya rasa beliau sebagai Wapres hari ini di samping mendapatkan tekanan yang luar biasa, saya rasa Mas Wapres ini orang yang cukup sabar dan tangguh. Karena yang dihadapi beliau bukan kesalahan beliau, tapi disasar ke Pak Wapres hari ini. Dan ya makanya yang dilakukannya ya turun ke daerah kerja apa yang bisa dilakukan sebagai Wapres. Karena saya lihat sendiri, Mas Wapres tidak mau bersinggungan atau membahas hal-hal seperti itu. Karena bagi beliau mungkin proses pemilihan kemarin sudah selesai ya. Pertarungan 2029 sementara rakyat sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran sampai 2029. Mandat rakyat ini yang 58% ini harus dilaksanakan. Bukan hanya untuk rakyat yang 58% pemilih. Untuk rakyat yang 24 dan 16% ini pun juga harus diakomodir. Karena Pak Prabowo dan Gibran ini menjadi presiden adalah presiden rakyat Republik Indonesia semua. Bukan presiden yang memilihnya saja Bukan gitu ya. hanya presiden yang memilihnya. Jadi biar clear ya bagi saya itulah. Ayolah kawan-kawan semua. Kita apa yang bisa kita kasih improve, masukan kepada pemerintah melalui Pak Prabowo, melalui DPR, melalui Pak Wapres, kasih masukan. Kita buat bisa beda pendapat, beda pilihan, tapi selesai pemilihan kita bersatu kembali. Mungkin karena itu ya, karena kalau kita lihat secara analisanya ya perjalanan Mas Wapres sampai ke 2034 kemudian ke 2039. Iya. Kita agak sedikit berpikir jauh nih, Den. Panjang betul Bang. 2029 maju lagi. Iya. Oke. Dan kita menduga ya secara objektif memang belum ada lawan Gen. Kita objektif aja, belum ada lawan sampai sekarang. Sampai 2034. Belum. Artinya Mas Gibran sebagai Wapres punya pengalaman 10 tahun. Sebagai Wapres. 10 tahun berarti berpengalaman di pemerintahan, berpengalaman di birokrasi ya kan, punya tempaan dan tahu mana yang benar-benar musuh politik, mana yang oportunis ya kan. Nah, artinya ketika 2034 kan Pak Prabowo sudah selesai, udah 2 periode. Betul. Dan rasanya juga pada saat itu gitu, nggak ada lawan juga tuh 2034 Gibran mencalonkan diri. Ya artinya begini, kan ini Mas Wapres 1 periode sebagai Wapres Pak Prabowo, masuk periode kedua. Kata kuncinya jangan salah think tank aja. Oh itu ya. Ya. Jangan salah think tank. Jangan salah think tank. Belajarlah pengalaman dari Pak Jokowi mengangkat think tank. Apa catatan Bung Rigen tentang itu? Tentang pengalaman Pak Jokowi salah mengangkat think tank ini. Ini menarik ini. Lah think tanknya Pak Jokowi periode pertama kan kita tahu Pak Anies kan salah satu think tank. Oh iya, itu berarti pelajaran betul ya. Termasuk siapa nama beliau kemarin yang keluar dari tahanan abolisi kemarin? Oh, Tom Lembong. Pak Tom Lembong kan Bagian dari think tank juga. Pak Jokowi. Artinya begini loh. Presiden atau Wapres memberi mandat kepercayaan dengan orang yang dia percaya atas rekomendasi A, B, C, D itu sah-sah saja. Betul. Tapi portofolio, background,
loyalitas, kesetiaan itu yang nomor satu. Makanya saya salut sama Pak Prabowo ini. Saya salut sama Pak Prabowo. Masalah loyalitas dan kesetiaan. Masalah loyalitas dan kesetiaan. Orang-orang sekeliling Pak Prabowo yang loyal dan setia kepada dia hari ini, itulah hari ini yang ditarik beliau di kabinet. Karena beliau jatuh tetap didampingi oleh mereka. Saya harap Pak Jokowi dan Pak Gibran, Pak Mas Wapres, think tanknya harus seperti itu. Jangan ketika lepas jabatan Menyerang, balik. maju menyerang. Sementara 280 juta rakyat Republik Indonesia ini dikasih kesempatan cuma satu yang jadi menteri. Lu udah bersyukur dikasih kesempatan, Bang. Itu Bang catatan, Bang. Iya. Kita hidup tuh harus ada warna. Dan ketika orang yang lu dukung ngasih kepercayaan sama lu harus loyal dong. Jangan lu karena lu udah dilepas, itu kan harus harus bersyukur lu. Karena lu udah dikasih kepercayaan, ketika nggak dikasih kepercayaan lagi, wih Allah, mudah-mudahan ini kalau saya terusin celaka bagi saya. Jadi kita jangan menuntut hak kita terus, tapi kita tidak menengok ke bawah. Ada 280 rakyat Indonesia, tapi yang dikasih kesempatan nggak habis Bang jari. Jadi kata-kata think tank itu penting untuk Mas Wapres. Jangan salah think tank. Kenapa? Belajar pengalaman dari Pak Jokowi. Iya. Ini pasti didengar oleh Mas Gibran karena podcast ini juga salah satu podcast yang menjadi rekomendasi Mas Wapres. Saya sampaikan dengan Pak Jokowi terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. 3 kali kami Pak dukung Bapak. 2 kali Bapak nyalon presiden. Perintah Bapak, saya langsung ada Bapak itu dukung siapa? Nanti dukung Prabowo Gibran. 3 kali kami. Terkait ada persoalan hukum digugat, kami setia tetap dukung Pak Jokowi. Tapi siapa yang di think tank Bapak yang dipercaya? Artinya kami juga tidak patah semangat. Pak Jokowi nggak presiden lagi, kami nggak ditarik sebagai think tank dia atau di kabinet, atau kami nggak kecewa. Iya, artinya ya memang Pak Jokowi percayakan dengan si A. Tapi itu saya sampaikan bahwa ya alhamdulillah kalau saya Bang tegak lurus, ada warna. Bagi saya kalau sudah A orang itu bagus. Bukan masalah jabatan. Jabatan ini ada waktu 5 tahun, 2 tahun bisa habis Bang. Tapi hubungan itu selamanya. Jadi kesetiaan dan loyalitas untuk selevel pejabat tinggi negara yang memang itu dituntut kesetiaannya kepada negara memang bisa dilihat dari kesetiaan kepada orang-orang yang membesarkannya ya. Betul. Itu nilai penting kayaknya. Nilai penting. Jangan dulu ngomong gede setia kepada bangsa dan negara. Setia kepada Setia orang yang pada membesarkannya orang yang enggak gitu. enggak. Lu mau bilang setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ini, tapi dengan orang yang membesarkan lu aja nggak setia. Omon-omon. Bullshit. Omon-omon. Jadi kalau itu pernyataan Bung Regan, saya ingat dengan apa yang dilakukan oleh teman kita juga, teman saya juga, ya kan, tuh junior saya Budi Ari, Menteri Koperasi, dan juga temannya Bung Riza kan gitu. Nah, memang sekarang kan Budi Ari dicopot, ya kan, Ketua Umum Projo, ya. Betul. Sama-sama relawan Jokowi. Mungkin kalau soal kinerja itu memang subjektivitas presiden lah, kita nggak masuk ke situ. Tapi kalau dari sisi politiknya, ya kan, dari sisi politiknya memang ada isu-isu yang berbau hukum yang mungkin membebani kabinet Pak Prabowo ini kan. Budi Ari ini kan selalu dianggap sebagai pembikin judi online atau judol kan gitu loh. Walaupun itu belum diproses secara hukum, belum ada pembuktiannya, ya kan. Tetapi kan kalau orang bicara judol, Budi Ari kan gitu. Itu kan framing yang sudah terbentuk. Mungkin Pak Prabowo terganggu. Betul. Yang kedua yang saya lihat adalah, ingat nggak Gen, waktu Kongres PSI, ya kan, kan secara bercanda, ya kan, Pak Presiden kan tanya ke ketika,
Menteri Koperasi Budi Ari. Iya. Berdiri. Siap. Gerindra apa PSI kok gitu. Iya. Nah, tetapi tiba-tiba setelah itu, beberapa bulan setelah itu, Budi Ari mengatakan dia akan masuk Gerindra. Iya. Dia Lupa. lupa bahwa itu jebakan. Iya. Sebenarnya Pak Prabowo tuh sedang bertanya, lu setia nggak sih ke bos gue, ke Pak Jokowi kan gitu ya kan? Iya. Ternyata lu nggak setia ya, gue copot lu gitu loh kan gitu. Iya. Saya menduga seperti itu, Iya. Gen, gitu. Kira-kira Bung Riki membacanya seperti apa pencopotan Budi Ari ini? Saya lihat kalau analisa saya, Pak Prabowo itu bentuk sayangnya dengan Budi Ari. Sayang justru ya. Budi Ari itu, saya tahu Pak Prabowo itu ada salah satu kawan saya ngomong, karena ada yang minta supaya Budi Ari dicopot. Pak Prabowo ngomong itu masih orang kita. Iya. Jadi bagi saya sebetulnya Pak Prabowo itu dia karena publik ya di media sosial itu yang trending terus itu nama-nama salah satu terkait nama Pak Budi Ari, Bang Budi Ari itu karena terkait judol. Sebetulnya kalau tidak ada di dalam persidangan kejaksaan itu Namanya disebut. itu sebetulnya nggak jadi masalah bagi Pak Prabowo. Saya rasa itu bukan karena Pak Budi Ari orangnya Jokowi atau ini. Beliau itu udah selesai bagi Pak Prabowo. Lo seperti yang abang tanya tadi, Budi Ari kamu PSI atau Gerindra? Itu menandakan Pak Budi Ari, lu bos lu Pak Jokowi itu lagi bangun partai PSI, lu bantu dong. Dan saya sendiri ingatkan Bang Budi Ari. Oh pernah? Pernah saya WA dan saya menghadap beliau ke kantor. Bang, abang itu tentukan sikap. Masuklah PSI. Itu Pak Prabowo tuh ngasih apa kode, lu bantu dong. Gitu. Lu kan udah menteri nih, bantu Pak Jokowi partai PSI itu besarkan. Kalau saya kan Gerindra ini udah banyak kader saya nih, DPR udah banyak, menterinya udah Ngapain banyak. lagi tuh ke Gerindra? Kapan ngapain di sini udah banyak. Sengaja dikasih ruang. Kode, lu setia nggak sih ke Pak Jokowi? Gerindra apa PSI? Kalau dia terjebak di situ kayaknya. Karena Pak Prabowo ini kan suka dengan orang setia. Contoh Bang ya, kawan-kawan yang dulu waktu beliau masih aktif di TNI, yang waktu kejadian 98, yang Tim Mawar itu Mawar, sampai dengan hari ini beliau masih dengarkan. Artinya Pak Prabowo itu sangat betul nomor satu bagi dia yang setia. Begitu juga yang dilakukan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bukan hanya lisan Pak Prabowo itu dia mengatakan Jokowi, dukung Jokowi, bukan. Bagi Pak Prabowo itu dia sudah selesai. Saya perlakukan orang-orang sekeliling saya yang setia, loyal sama saya kasih kesempatan. Begitu juga saya dengan Pak Jokowi, saya dikasih kesempatan. Dan Pak Jokowi atur deh kabinet lu. Nggak ada intervensi dari Pak Jokowi. Nggak ada. Kalau itu terkonfirmasi, saya sepakat. Jadi saya lihat memang Pak Prabowo itu orang setia ya. Dan memang didikan dari almarhum Profesor Sumitro, orang tua beliau, yang mengajarkan bagaimana itu setia. Kan kita kan bisa baca dari sana Bang ya. Dari Profesor Sumitro sampai dengan kakeknya Pak Prabowo juga. Dan waktu beliau menjabat sebagai TNI, kawan-kawan dia sampai dengan tim-tim dia, bagi dia yang dari dulu sampai hari ini mendampingi beliau, baik waktu beliau di TNI ataupun beliau mendirikan partai, beliau sangat ini betul apresiasi, backup dan bantu. Jadi Bang Budi Ari itu dikasih clue gitu, yaitu
lu bantu dong sana PSI, ya kan? Lu Besarkan nggak PSI, besarkan karena Pak Jokowi akan PSI. besarkan PSI. Iya. Apalagi kan relate dengan projo yang punya banyak cabang di daerah, Iya, ya kan? supaya powernya di PSI itu nambah besar. Iya. Itu kan koperasi itu pengurusnya sampai dengan desa. Masa simbol itu nggak bisa diterjemahkan? Dan saya sampaikan dengan Bang Budi Ari, ya beliau mempunyai argumentasi tersendiri. Dan saya nggak bisa maksakan itu, Bang. Tapi bagi saya sangat sesalkan. Dan nggak ada kok Pak Prabowo itu sayang sama Budi Ari. Meskipun ada penilaian dari Pak Prabowo, ini anak nggak loyal ke Pak Jokowi. Kan Saya gitu. rasa kalau kaitan dengan ini karena itu aja apa di media sosial itu aja. Kalau Pak Prabowo itu beliau hakul yakin orangnya sangat sangat tidak akan lupa jasa orang. Diperparah dengan ketika habis dicopot, ada berita setelah itu mengunfollow akunnya Iya. Pak Prabowo dari Instagramnya, walaupun itu dibantah oleh Budi Ari sendiri sebagai hoax, ya kan? Itu saya konfirmasi sendiri ke Bang Budi Ari dan beliau sangkal. Memang nggak ada dia unfollow itu. Jadi saya juga sempet tanya itu, Bang bener abang unfollow? Enggak ada itu. Biasalah framing. Ya saya kan jadi ini media darling kalau untuk fitnah. Iya, menarik ya. Memang kita berangkat dari cerita gugatan Subhan 175 triliun untuk Mas Wapres, kita mengalir sampai kemudian kita membahas Mas Gibran. Dan itu memang yang ditakutkan oleh orang-orang yang selama ini mencoba meminggirkan ya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan kita sampai kepada satu titik bahwa wajar ya kita bisa memahami lah, ya kan? Kenapa mereka khawatir? Karena memang mereka ingin berkuasa, tapi ini orang-orang yang disukai rakyat ini masih ada. Nah, saran kita kepada teman-teman itu apa gitu? Kalau saya menyarankan, ya bersatulah. Ya udah, nggak mungkin lagi Anda mau jelekin Jokowi, mau jelekin Gibran gitu. Lebih baik udah bergabung aja, dukung aja yang ada kan gitu. Kalau saya sepakat dengan Abah, saya sarankan kepada kawan-kawan ya, udahlah kita bergabung aja sebagai layaknya anak-anak putra-putra terbaik bangsa dan negara ini. Ada ide pemikiran kita sama-sama kita diskusikan. Kan kanal-kanalnya ada sih. Bisa lewat Bang Dasko, bisa lewat Bang Rosan, bisa lewat Bang Nusron, bisa lewat Bahlil atau kawan-kawan yang lain kanal-kanal atau Bang Julfan, Jilda, terus Kak Irma, atau banyak kanal-kanal yang bisa menyampaikan. Nggak usah malu ya? Nggak usah malu, artinya untuk membangun bangsa dan negara republik ini, saya rasa kita ini terlalu kecil pendek pikiran kita kalau kita akhirnya intelijen luar negeri, agen-agen asing ngelihat kita ada kesempatan mengadu domba kita sama-sama asli pribumi Indonesia. Asli pribumi Indonesia. Mau sampai kapan gaya-gaya POC kayak gini kita diadu domba? Enak kita mikirin bagaimana kampung permiskinan kota kita sama-sama bantu di sana anak-anak mereka bisa sekolah. Atau apa yang bisa kita lakukan, ya sampaikan ide bagaimana kita memecahkannya. Saya rasa kawan-kawan Pak Prabowo di usia 76 ya, jadi presiden kita, kasihlah kesempatan beliau. Kasih Pak Prabowo bekerja memperbaiki republik ini, kita nggak usah buat gaduh, kita diam aja. Udah itu nanti pas mau pilpres udah deh dukung masing-masing. Udah itu udah gabung lagi. Jadi udahlah. Makanya saya sebetulnya nggak sepakat lah udah. Ngapain lagi lapor. Makanya Pak Prabowo kemarin membebaskan itu ya. Maksud Pak Prabowo itu sudahlah. Udahlah saya sudah tua. Kalian udahlah. Berdamailah, bersatulah. Kan itu sebenarnya pesan Pak Prabowo. Makanya pesan Pak Prabowo jelas. Udahlah kita udah sama-sama bangun bangsa dan negara ini. Yang kerja tetap kerja, yang ada ide kesempatan di masing-masing sampaikan apa yang bisa kita butuhkan untuk melakukan itu, kita sampaikan masing, kita diskusi lah. Boleh kita berbeda, tapi buat apa kita semua lakukan ini menjadi bahan agen-agen orang-orang asing itu untuk melakukan merusak negara ini. Ya, sepakat. Ya.
Bung Rally Rigen dari pengurus relawan Jokowi, relawan Juang Jokowi Prabowo. Terima kasih. Ya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, memang saya mengulang lagi ya judul saya beberapa episode sebelumnya. Sebaiknya memang kita ya mengalihkan seluruh energi bangsa ini untuk bersatu. Jadi kepada teman-teman yang selama ini mengambil posisi, memfitnah, mencemarkan nama baik dan seterusnya, mengadu domba, udahlah selesai, nggak ada gunanya. Nggak akan ada juga merespon, mayoritas masyarakat sudah tidak percaya. Tetapi kalau orang-orang seperti Roy Suryo, Refli Haro, Rocky Gerung, Saidi Didu dan seterusnya, udahlah bergabung saja bersama Prabowo Gibran ya, kita besarkan negara ini dengan pikiran-pikiran positif ya. Kalau Anda ingin meraih jabatan dan seterusnya, bergabunglah kepada Prabowo Gibran. Jangan pisahkan mereka, nggak akan bisa. Dan akhirnya ya semua akan termul pada waktunya. Dan Anda yang tidak mau bergabung menjadi ternak Mulyono, Anda akan sakit hati yang tak berkesudahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.